Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Dan di kesempatan ini kita telah sampai di surah Al-Masad, ya, atau biasa disebut surah Al-Lahab, di juz amma atau juz 30. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana biasa kita membaca terlebih dahulu secara keseluruhannya dari ayat pertama sampai ayat kelima. Setelah itu kemudian kita jelaskan satu ayat demi satu ayat, ya, satu ayat demi satu ayat. Baik, kita mulai dari ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Sobat mengaji yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita mulai penjelasannya, ya, dari ayat pertama, yaitu dari kata atau dari ayat tabbat yada, ya. Baik, kita perhatikan di sini, kita baca lebih jelas lagi. Tabbat, tabbat. Perhatikan huruf ba ditahan dan ditekan karena terdapat tanda tasdid, ya. Maka kita baca tabbat. Kemudian huruf ta diberikan hembusan tipis, ya, karena berharokat sukun. Tabbat, tabbat yada. Kemudian huruf da dipanjangkan 5 harokat karena memiliki tanda panjang bacaan 5 harokat, ya. Tabbat yada abi. Huruf b dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ya sukun. Ini huruf ya sukun, ya, tapi tidak memiliki titik, maka kita baca 2 harokat, ya. Ini huruf B. Tabbat yada abi abi lahabiu. Perhatikan huruf tanwin in pada huruf ba atau b, huruf bin, ya, bertemu dengan huruf waw bertasdid, maka disamarkan dan kemudian dileburkan ke huruf waw tanwinnya, ya. Tanwinnya dileburkan ke huruf waw, ditahan dan ditekan 2 harokat. Contohnya tabbat yada abi lahabiu abi lahabiu abi lahabiu. Jadi tanwin bertemu waw ditahan dan ditekan, kemudian dileburkan ke huruf waw, ya, dileburkan ke huruf waw yang berharokat tasdid. Abi lahabiu abi lahabiu wa tabb. Kemudian huruf ba yang di ujung, sebagaimana pelajaran di Iqra 6, ya, apabila berharokat tasdid di ujung ayat atau di ujung bacaan, maka ditahan dan ditekan, ya. Lalu kemudian karena huruf ba-nya berharokat, dia adalah salah satu dari huruf-huruf qalqalah atau huruf pantul,
maka setelah kita tahan dan kita tekan, lalu kemudian kita pantulkan. Karena huruf ba berada di ujung ayat ya, atau di ujung bacaan, maka dia harus disukunkan atau dimatikan ya. Maka kita baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi ditahan dan ditekan, kemudian diberikan pantulan ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, perhatikan ya, huruf biasanya pemula membaca tabbat yada ya, huruf tanya diberikan harokat i, sehingga itu merubah makna ya, merubah makna, dan itu tidak boleh ya di dalam membaca Al-Quran. Seharusnya kita baca sesuai dengan harokatnya. Kalau sukun ya sukun, kalau harokat i atau kasroh maka dibaca kasroh atau i, jangan dirubah-rubah ya. Seperti ini misalnya, kita baca sukun maka kita sukunkan, jangan kita rubah tabatiyada ya, tidak boleh ya. Maka kita berikan bacaan yang sukun, tabbat yada ya, tabbat yada, tabbat baru kemudian yada, danya dibaca 5 harokat ya. Jadi perlu diperhatikan ya, sering keliru di sini karena huruf ta diberikan atau ta sukun diberikan harokat i ya, tabatiyada, ini tidak boleh ya, keliru. Maka selalu perhatikan harokatnya di dalam membaca Al-Quran agar tidak keliru ya. Baik, kita lanjut pada ayat kedua. Ma'auna, huruf ma dibaca panjang 5 harokat karena berharokat tanda panjang 5 harokat yang ini ya. Ma'auna, huruf gha berharokat sukun dan dia tidak termasuk huruf qalqalah atau huruf pantul. Huruf gha ya yang berharokat sukun maka jangan dipantulkan. Ma'auna, ini huruf na dibaca 2 harokat karena di atasnya terdapat alif kecil ya yang berdiri seperti ini, dan di depannya terdapat alif bengkok atau alif maksurah, maka harus dipanjangkan 2 harokat. Ma'auna anhu, huruf nun sukun ya. Anhu maluhu, huruf ma dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Anhu maluhu. Kemudian huruf hu dibaca panjang 2 harokat karena berharokat u terbalik, sedangkan harokat u yang seperti ini yang biasa ini dibaca 1 harokat. Kalau terbalik seperti ini ya, bentuknya seperti huruf angka 6, maka dia dibaca 2 harokat. Anhu maluhu wa ma, huruf ma dibaca 2 harokat ya karena di depannya terdapat alif. Wa ma kasab, huruf ba yang di ujung dipantulkan ya atau diqalqalahkan karena berharokat dia apabila berhenti atau di ujung bacaan maka disukunkan, dan karena dia berharokat sukun maka harus dipantulkan atau diqalqalahkan. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian kita lanjut pada ayat ketiga. Sayaslana, perhatikan huruf so yang berharokat sukun ya. Ya dibaca so ya. Huruf la dibaca panjang 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda alif kecil. Kemudian huruf di depannya huruf la lagi dibaca panjang 2 harokat
ya, karena juga terdapat alif bengkok atau alif maksurah. Sayasla naran dzata. Sayasla na, ya, huruf na dibaca panjang 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Sayasla naran dzata. Huruf tanwin an bertemu dengan huruf za, maka didengungkan dan disamarkan, sedangkan alif yang di depannya tidak dibaca atau tidak dianggap. Sayasla naran dzata lahab. Ran dzata. Kemudian huruf za dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif. Sayasla naran dzata lahab. Ini huruf H, ya. Ini huruf H. Perhatikan. Kemudian huruf ba, karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan, maka dia kita sukunkan, ya. Dan karena disukunkan, maka dibaca pantul atau dikol-kolahkan, ya. Ya, seperti itu ya cara bacanya. Sayasla naran dzata lahab. Baik, kita lanjut ke ayat ke-4, ya. Wamra'atuhu. Perhatikan huruf waw langsung masuk sambung ke huruf mim tanpa membaca huruf alifnya. Sedangkan tasdid ini tidak dibaca, ya. Tasdid ini tidak perlu dibaca karena dia bisa berpengaruh atau bisa dibaca kalau disambung, ya, antara ayat ke-3 dan ayat ke-4. Misalnya contoh, sayasla naran dzata lahabi, ya. Jika disambung, maka kemudian ini berubah, ya, menjadi ditahan, ditekan, kemudian binnya menghilang ke huruf waw kalau disambung. Tapi kalau tidak disambung, maka huruf tasdidnya jangan dibaca, ya, tidak dipedulikan, cukup dibaca biasa saja, ya. Wamra'atuhu. Ya, jadi huruf waw langsung sambung masuk ke huruf mim sukun. Alif di depannya tidak perlu dibaca, ya. Wamra'atuhu. Kemudian huruf hu dipanjangkan 2 harokat karena di atasnya terdapat tanda harokat u terbalik. Sedangkan harokat u biasa yang seperti ini 1 harokat. Kalau terbalik seperti ini maka dibaca 2 harokat. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Huruf mim ditahan dan ditekan, kemudian dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif, ya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Huruf mim ditahan dan ditekan, ya, lalu dipanjangkan 2 harokat. Hammalatal hatab. Hammalatal. Huruf ta yang ta marbuto ini langsung sambung ke huruf lam yang sukun, ya. Langsung disambung, alifnya tidak perlu dibaca. Hammalatal hatab. Huruf ba yang di ujung disukunkan karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan, lalu kemudian kita pantulkan atau kita qalqalahkan. Hammalatal hatab. Baik, kita lanjut ke ayat ke-5, ya. Fi jidha. Huruf fi dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ia sukun. Fi jidha. Huruf ji dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat ia sukun. Fi jidha. Fi jidha. Kemudian huruf H dipanjangkan 2 harokat karena di depannya terdapat alif.
fi jidha hablum. Huruf ba berharokat sukun, maka dipantulkan atau dikolkolahkan. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Kemudian huruf tanwin bertemu dengan huruf mim bertasdid, maka kemudian kita masukkan ke huruf mim, ya, dileburkan ke sini, lalu kemudian ditahan dan ditekan 2 harokat, ya, didengungkan 2 harokat. Fi jidha hablum, ya, ditahan dan ditekan lalu didengungkan 2 harokat, ya. Hablum mim. Kemudian huruf nun sukun bertemu dengan mim, maka nun sukunnya menghilang, melebur ke huruf mim, ya, tidak dibaca lagi huruf nunnya. Huruf nun sukunnya tidak dibaca lagi. Hablum mim, ya, langsung mim yang ini langsung sambung masuk ke huruf mim yang bertasdid, ya. Fi jidha hablum mim masad. Ya, jadi mim yang ini langsung sambung ke sini. Nunnya tidak dibaca atau tidak perlu dianggap, ya, karena sudah melebur masuk ke huruf mim yang ini yang bertasdid. Fi jidha hablum mim masad. Kemudian huruf dal, ya, karena berada di ujung ayat atau di ujung bacaan, maka kita sukunkan. Dan karena disukunkan, maka dia dibaca pantul atau dikolkolahkan. Fi jidha hablum mim masad. Baik, sobat mengaji, kita ulang dari awal tadi, ya, sebagai akhir daripada pelajaran kita pada kesempatan hari ini, ya, agar sobat di rumah juga bisa mengikuti cara membacanya dengan seksama, ya. Baik, kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jika ada pertanyaan seputar pelajaran hari ini tentang cara membaca surah Al-Masad atau surah Al-Lahab, silakan layangkan di kolom komentar. Surah Al-Lahab ini adalah termasuk surah-surah Makkiyah, ya, surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, ya. Baik, sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian, memberikan kemudahan dan kelancaran, serta memberikan kekuatan sehingga kita bisa istiqomah untuk senantiasa mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Akhirul kalam kami ucapkan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.